Gue gak ngomongin penampilan lo ya. Iya, iya. Maksud gue blind listen gitu ya. Iya, iya. Blind hear gitu gue denger itu. Ini kayak Iya. lagu apa yang ketika lo lagi reguleran sama Modesto paling sering di request dan lo sebel. Lagi sering banget sialan sih. Ah sialan. Juicy Lucy. Oh. Lagi sering banget. Gue kira itu hampir semua pasti laluan. Sialan. Cek sound di cuaca yang sangat mendukung ini, kita sudah kedatangan Regif. Yeah. Regif Lawalata. Lawalata. Ada hubungannya sama ini nggak sih artis? Saudara dulu. jauh Banget ya. Regi Lawalata itu Regi ya. Lawalata. Iya. Tapi Bang Regif tetap emang Ambon ya? Tetap Ambon, emang Ambon. Emang Ambon. Emang Ambon. Papa mama emang Ambon. Jadi papa yang Lawalata. Oh. Cuman yang saudara ke yang Regi Lawalata itu agak jauh sih memang. Tapi benar emang nggak ada hubungannya. Tapi maksud gue jauh. Tapi pernah ketemu nggak? Maksudnya Ketemu nggak pernah. Memang jauh banget. Iya. Dan gue bukan orang pertama yang nanyain dong. Benar pasti. Karena nama lo Lawalata tuh sangat ini banget gitu. Apalagi kalau googling ya, F lo itu kan mengganggu gitu loh kayak susah gitu. Regif gitu. Iya benar sih. Makanya Regif Lawalata. Huruf mati ketemunya ya. Regif. Iya makanya Y sama F. Regif Lawalata. Bang, ceritain dong maksud gue. Lo sebelum solo ini sebenarnya punya kayak grup band / boy band kan? Atau itu dulu itu sempat 2015 ikut Mid Labels Elites punya. Oke. Itu masih Mid Labels ya. Ya, okay. Duo. Jadi gitar sama vokal. Oh, jadi dulu dua. Itu namanya apa? Namanya Franco, oke. Nah itu featuring sama The Cinnamon. Oh. Karena ikut Mid Labels itu diambil label. Jadi satu peserta itu dapat label satu-satu. Iya. Dipilih, baru keluarin single Franco itu. Nah setelah Tapi Franco, bentuknya duo. Nah gue ngeliat di Instagram lo ada Sound of Modesto atau ya, gimana ngomongnya? Itu sekarang lagi berjalan yang di kafe-kafe. Jalannya itu. Itu reguleran tuh. Reguleran. Oh itu reguleran. Itu udah lama lumayan lah. 2019, 18-19 Dan lah. itu apa soundnya sama kayak solo lo ini sekarang, Sound of Modesto? Apa model-model lagunya kurang lebih Tapi sama. Top 40 dimasukin gitu-gitu ya. Iya. Tapi grup band aja, maksudnya apakah main instrumen atau vokal grup dong? Vokal grup. Enggak, band. Bentuknya gitu. band. Lo vokal kan bertiga tuh? Iya bertiga, vokal, gitar, sama drum. Reguleran aja tuh ya. Sound of Modesto. Akhirnya lo sekarang bersolo karir gitu. Iya, benar. Dan diperbolehkan sama anak-anak. Diperbolehkan. Keputusannya kenapa? Bosan gue reguleran. Enggak Anjing juga. suara gue tuh lebih daripada gue Benar. Enggak, itu karena pengen sebenarnya dari dulu tuh pengen keluarin single lagu sendiri gitu. Oke. Tapi nggak melalui band ya, jadi bikin sendiri gitu. Jadi akhirnya ngomong ke anak-anak untuk gue pengen nih bikin single nih, tapi dengan nama sendiri. Oke. Ya oke sih anak-anak nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, berarti single lo baru keluar tahun ini di bulan September kemarin. Judulnya adalah Pesona. Itu lo yang bikin? Bikin sendiri. Bikin sendiri semua? Produce-nya siapa yang produce? Produce sendiri, aransemennya dari Ajir T5. Oh. Ajir T5 itu pemain gitarnya T5. Iya, oke. Ya dia memang suka produksi juga Iya. sih ya. Oke. Berarti anak-anak Modesto nggak ada yang involved di single ini? Nggak ada. Oke, Pesona. Itu apa? Tentang apa, Mas? Tentang seseorang yang jatuh cinta dari pandangan pertama lah istilahnya gitu. Ngelihat dari jauh, aku suka nih sama dia. Jadi rasa pengen memiliki gitu pesonanya dia, jadi bikin nih pengen jadi kekasih gua gitu. Kalau video klip itu kayak lo ngeliat cewek di gang terus Iya. ikutin gitu. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya kan? Sampai nanya-nanya sama Tuhan gitu, gue pengen nih sama dia gitu. Oke, itu lo ngarang aja tuh? Pengalaman sih memang. Oke. Iya. Tapi sekarang masih single? Sekarang double. Penting juga gue nanya. Oke, Bang Regif, gue nggak bisa menampik sebenarnya setelah denger single lo gitu ya. Iya. Mungkin gue orang ke sejuta kali yang ngomong kalau
lo mengingatkan kita, mungkin anak redaksi juga Iya. sama almarhum Glenn Fredly gitu. Iya. Gimana menurut itu tanggapan lo? Sebenarnya Glenn itu, Dan ini Bung gue nggak Glenn ngomong, itu, ya. sorry. Dan ini gue nggak ngomongin penampilan lo ya. Iya, iya. Maksud gue blind listen gitu ya, Iya, iya. blind hear gitu gue denger itu, ini kayak Iya. Gue dari dulu memang dengerin terinspirasi dengan lagu-lagunya Bung Glenn Fredly. Dari dulu deh. Karena kakak juga dulu sempat nyanyi. Nah itu dengerin lagu itu. Jadi nggak kebawa dengerin lagu-lagunya Bung Glenn. Dan ketika lo bikin pesona itu lo ngebayangin sosok Bung Glenn nggak? Enggak, kalau ini enggak. Karena sangat loh sebenarnya. Oh, iya. Sebenarnya ketika refnya belum masuk nih, ketika rhythm sectionnya masuk itu Glenn banget. Oh ya? Malah sebenarnya buat gua dari intro ke verse lo pertama itu wah R&B soul nih enak nih gitu. Ya tetap enak ya semua, tapi ketika ceng cek cek itu sangat Glenn gitu. Ada nggak yang ngomong? Maksud gua, apakah lo keberatan ketika? Enggak juga sih, tapi kan memang Glenn itu kan lebih ke R&B, soul, pop lah gitu. Ya. Kalau lo arahnya kemana? Yang single pesona ini atau solo lo ini? Sebenarnya sih R&B pop gitu. R&B pop. Iya. Oke. Tapi mungkin ketika Modesto lagi reguleran sering main lagu Bung Glenn juga kali, nggak? Beberapa kali pasti bawain lagu. Kalau pasti request gitu pasti. Pasti ya. Tapi ada nggak sih yang emang anjing ini Glenn banget gitu? Ada aja sih itu kalau itu. Tapi lo nggak keberatan ya tadi ya? Nggak keberatan? Enggak sama sekali. Serius lo? Tapi gue memang mengidolakan Glenn dari dulu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Oke. Untuk yang baik gitu loh maksudnya. Emang ada yang jahat? Enggak maksudnya. Tapi secara appearance gimana? Maksudnya muka lo tuh mirip loh. Terus itu lagi ya. Asli loh. Itu menguntungkan nggak sih buat lo gitu? Menguntungkan, iya. Ada lah ya. Iyalah. Ada lah ya. Iya. Pasti kan orang, wah ini mirip. Ya. Oke. Lumayan untuk kejual sih sebenarnya. Iya, seenggaknya stepping stone pertama udah Iya. keren lah gitu kan. Oke. Bang Regif dengerin apa sih kalau tadi ngomongin R&B pop gitu ya? Dengerinnya Brian McKnight, Babyface, itu sih dua itu. Gitu ya, yang gitu-gitu ya. Emang gitar bass juga, gitar bass R&B ya iya. gitu. Ih, keren juga Dengerinnya sih. itu. Oke. So far nih Pesona udah rilis mungkin sekitar 2 bulan. Apa respon dari orang? Pada pengennya yang ballad gitu lagunya. Oke. Ini masih update Iya, kan? iya Ini masih update-nya itu sih. Pengennya yang lagunya agak galau gitu. Oke. Nggak, gue cuma bilang itu sebenarnya ngejebak lo tahu. Mereka emang mau ngarahin lo jadi the next Glenn sebenarnya. Ya nggak? Aku cinta padamu. Itu kan ballad banget gitu dan itu lagu Glenn yang sebenarnya underrated banget tuh buat gue. Benar. Gimana? Lu nggak masa lu nggak keberatan sih dikait-kaitin nama Glenn gitu? Enggak sih, enggak. Enggak banget. Enggak. Tapi enggak sama persis kan. Oke. Sama persis. Lu pernah gitu. ngomong apa ke orang ketika orang ngomong kayak gini gitu? Udah nggak apa-apa atau enggak? Glenn, Bung Glenn. Iya, itu pasti ya Regif, Bung Glenn. Jadi pasti orang mau bagaimanapun pasti ada punya ciri khasnya masing-masing juga pada akhirnya. Oke. Ya udah sih, iya sih benar sih. Nah, Regif, Pesona ini ada di label atau independen? Independen. Kerjaan semua sendiri berarti ya? Oke. Begitu. Udah promo kah? Atau maksudnya udah mulai tour promo kah atau belum? Udah kemarin ke Surabaya. Baru. Ini Kemarin baru baru single kemarin. satu berarti Single pertama. Iya. Set ketika full set gitu lo sisa lagunya main apa? Maksudnya? Apa lo punya bank lagu sendiri yang emang belum direkam, belum dirilis yang lo mainin juga kalau live gitu? Oh enggak. Kalau yang baru main live ini lagu Pesona aja. Sisanya paling lagu-lagu cover-cover sih. Oke. Mau Regif lo ini nggak sih apa namanya ada Glenn udah jelas lah. Iya. Sorry gue ngomong Glenn dulu. Nggak apa-apa. Sebenarnya kan industri kita kan 90-an tuh R&B banyak banget men. Iya, kan? benar. Bahkan Dewi Sandra pun R&B-ish Iya, kan. iya. Tapi kan sebenarnya sekarang hilang nih R&B jadi kayak underground banget gitu walaupun masih ada. Iya. Lo ada nggak sih idola lokal yang kayak ini harus ada lagi nih gitu-gitu? Idola lokal R&B. Pengennya Bung Glenn cuman kan udah ini. Iya, selain Bung Glenn nggak ada? Atau Siapa sekarang ya artis R&B? R&B selain Baby, maksudnya kan Baby sudah lama. Yang lagi lo dengerin deh current listen lo gitu. Paling lagu-lagu Nio. Oke.
Yang dengerin, masih dengerin ya. Oh yang gitu, love Iya, song gitu-gitu iya. ya. Berarti Lara lo situ juga ya kalau Iya. misalnya. Oke. Lagu-lagunya. Itu bagus sih tapi. Lagu-lagunya paling ke R&B karena sukanya memang ke arah situ. Nah lo ngeliat industri sekarang kan, kebanyakan ketika solois, kebanyakan gitar bass gitu, terus lagunya pop yang liriknya quotable gitu ya. Maksudnya akhirnya kekuatan vokal gitu ya agak nggak matters lagi, ya nggak sih menurut lo? Tapi iya, Nih kan? tapi sekarang itu memang diutamakan kayaknya lagu-lagunya tuh kayak easy listening gitu. Semuanya kayak chordnya semuanya dibikin Sederhana sesimpel yes, mungkin. Iya. Dan lo nggak butuh suara bagus akhirnya. Iya, pada akhirnya begitu. Gue gak ngomongin. Cuman kita lihat kualitas vokalnya sama Bung Regif kan jauh dong. Ya. Songwritingnya bagus banget gitu. Tapi kan turunannya akhirnya tidak. Kita udah nggak punya lagi sebenarnya tahu solois yang. Gue gak ngomongin lagi. Gitu. Kita kehilangan Raisa lagi gitu-gitu tau gak sih? Iya si Raisa itu solois yang emang vokalnya dengan vokalnya ya benar. Nah menurut lo akhirnya secara teknis ya untuk jadi musisi yang baik apakah lirik yang relate atau kualitas skill dari vokal lo atau permainan menurut lo? Tapi itu satu kesatuan sih memang. Jadi bukan karena suaranya bagus juga yang mempengaruhi itu musiknya bagus pun harus kawin juga dengan suaranya gitu. Oke. Tapi kalau boleh milih, ya lo punya gift suara sih ya? Iya, ya itu plus minus iya ya. Gimana juga susah juga. Iya. Kenapa lo nggak coba untuk minta orang lain buat nulis lagu lo? Kenapa lo akhirnya mutusin, gue mau nulis lagu sendiri dulu nih buat perdana gue gitu? Dari dulu memang bikin karyanya memang karya sendiri gitu, bukan dari orang lain gitu. Pengen aja tulis sendiri. Jadi sebenarnya kan Indonesia lagi banyak produser yang emang udah kebukti gitu, Lalael Maino atau contohnya betul. Gitu kan ya. Kayaknya ya kalau lo minta Nino nulis lagu buat lo kayak lo itu ada pernah ini ada kepikiran ke situ. Mahal ya Nino? Cuma mahal. Udah pasti itu. Gue nggak tahu sih. Udah pasti. Oke, Bang Regif berarti sekarang kemarin cuma recording satu lagu doang atau emang udah nyiapin EP dikeluarin satu-satu? Oh enggak, baru satu aja. Memang. Baru satu doang? Satu. Sayang banget ya. Tapi lagu udah ada banknya kan? Banknya ada. Oke. Dan semuanya sama kayak gitu ya? Model ya R&B ya, pop kurang gitu. lebih ya. Dan request orang yang tadi yang ballad segala macam. Sebenarnya tadinya pengen ballad dulu, cuman nanti dulu deh bikin lagu yang agak ngebeat lah. Oke. Nah, ketika lo perform live, apa kalau sendiri atau ada dancer gitu? Sendiri kayaknya. Nio ada dancer? Kayaknya gue gak bisa dance deh. Oh lo gak? Oh iya sih. Iya sih, susah ya. Oke. Oke, Bang Regif, lo ngelihat lo di masa depan, ke depannya gitu ya, gue pengen seginilah gitu. Apa lo orang serakah, gue pengen menguasai industri musik gitu dengan musik gue? Enggak sih, pengennya cuma ada karya aja sih sebenarnya. Yang penting ada karya, karena kan karya juga nggak akan hilang sih sebenarnya. Kalau ada mungkin karya. Lo nggak make it tahun depan, tapi 10 tahun kemudian. Ya nggak tahu kita juga. Mungkin ada platform kayak TikTok yang udah nggak tahu tuh Cina bikin apa tiba-tiba lagu lo meledak. Nah lo ngeliatnya gimana tuh kayak gitu? Kadang kan sekarang kan ketika label udah nggak ada nih, semua artis kayak lo bisa independen, bisa rilis lagu sendiri segala macem. Justru kan kuenya kayak kebagi, tapi remah-remahnya berantakan gitu loh maksud gue. Lalu lo ngeliatnya gimana? Musik sekarang tuh sebenarnya teknologi bikin gampang untuk ngelakuin sesuatunya sih, buat kayak promonya, buat lagunya kita mau kelempar kemana, nanti melalui orang lain tiba-tiba tuh lagu naik. Jadi sebenarnya pengennya cuman simpelnya ya kita keluarin aja dulu. Kita nggak akan pernah tahu kapan kita akan tuh lagu akan bisa naik atau enggaknya. Lu pakai teori tebar umpan gitu ya. Siapa ikan yang makan, ikan yang sabar aja gitu ya. Tapi kayak lagu lo harusnya sih oke sih. Ya begitulah. Udah pernah ada ini belum Mas? Testimoni lah dari musisi gitu tentang lagu lo. Yang bikin lo kayak, maksud gue
Ya sebenarnya kita sebagai artis, bukan kita ya, lo sebagai artis nggak butuh juga afirmasi dari orang lain ya. Tapi maksud gue, kadang kan hal-hal yang anjir, idola gue bilang lagu gue bagus kan kayak, wah ada nggak lo kayak gitu? Maksud gue kalau cuman gue yang ngomong kan gue bukan siapa-siapa mas gitu. Kayak kalau istri lo yang ngomong, istri lo gitu. Iya. Ada sih, ada beberapa yang bilang, ya pasti jatuhnya tuh pengennya bagus nih lagunya, coba dibikin agak yang belat-belatnya. Itu pasti ke situ lagi jatuhnya. Situ lagi ya? Jangan mas itu ngejebak lo sekali lagi tuh. Mereka mau lo jadi the next class. Tetap jadi diri lo. Tapi lo memang nyiapin lagu ballad gak sebenarnya tapi? Banyak lagu ballad sebenarnya. Boleh spill satu mas? Sebenarnya gue pengen denger lebih sih sebenarnya kenapa lo cuma satu lagu ya? Satu lagu ballad. Boleh gak spill satu ref lah dari yang walaupun belum lo rekam gitu? Mau pakai gitar atau akapela aja gak apa-apa mas? Cinta ini tak bisa berpaling. Di dalam hatiku hanya kamu satu. Rasa ini tak mungkin ingkari. Hati tak memungkiri. Kau cinta sejati dan takkan terganti. Gue suka penasaran ya kalau artis pop gitu ya, kalau kita ada anak nongkrong bikin lagu buat cewek kan tuh pasti gitar bass habis itu nah kalau R&B itu kan di satu chord A lu bisa naik nah. Itu gimana cara bikinnya mas? Enggak gue selalu penasaran, maksudnya gue suka Daniel Caesar segala macam gitu ya. Gimana ya bikin lagunya, maksud gue itu tuh pakai gitar tapi kayak di satu chord itu lo bisa nyanyiin berapa nada gitu. Tapi itu kayak keluar gitu aja. Iya, emang. Tapi emang apa yang kita ciptain itu pasti referensi kita, apa yang kita dengar juga sih sebenarnya. Jadinya pasti akan ke situ juga arahnya. Lo mau ini nggak mas pansos, salah satu pansos impian lo sama artis yang udah established gitu? Perempuan atau laki gitu? Laki dulu deh. Laki siapa ya? Misalnya lo mau collab sama siapa, atau lo jadi featuringnya siapa gitu? Gue suka Malik D'Essential. Cocok. Malik D'Essential. Malik. Kalau cewek? Cewek kayaknya Raisa yang enak lagu, yang tipe-tipenya. Tapi ketika lo sama Modesto pernah ngover Raisa atau Malik itu pernah lah? Pernah Ya? Lagu apa sih mas kalau yang paling sering di request? Lagu Malik tuh yang lagi... Nah, bukan lagu Malik. Lagu apa? Gue ganti pertanyaannya. Lagu apa yang ketika lo lagi reguleran sama Modesto paling sering di request dan lo sebel? Lagi sering banget Sialan sih. Sialan? Juicy Lucy. Oh. Lagi sering banget. Gue kira itu hampir semua pasti lalu. Enggak gue. Oke. Lagi sering banget itu. Lagi sering banget ya. Dan lo? Jadi setiap itu pasti ada lagu itu. Lama-lama kan kita juga yang bawain juga bosan juga kan ya. Bukan karena nggak bagus ya, bukan karena nggak bagus. Lo kenapa nggak izin sama anak Modesto kayak, gue boleh kali mainin pesona sekali gitu, pernah nggak? Belum ngomong sih, memang belum ngomong. Tapi anak-anak selalu bilang, udah bawain gitu. Tapi lo nggak mau? Belum. Ih sayang banget anjir. Promo gratisan ya. Promo gratis sih ya. Nggak usah bayar sama kafe juga gitu. Mas, ke depan berarti apa nih? Tour atau rilis lagi apa gimana? Tahun depan sih pengen rilis lagi. Pengen rilis tahun depan nih? Tahun depan ya. Oke, 3 minggu lagi tahun depan. Oke. Bang Regif coba kasih tahu kalau misalnya orang mau update soal lo di Instagram, di Spotify, nama lo apa? Di YouTube? Di Instagram namanya Regif Lawalata. Double G, Y, F, Lawalata. Gabung semua ya? Gabung semua. Kalau di YouTube? Di YouTube sama juga Regif Lawalata. Kalau di Spotify juga? Spotify, ya namanya Regif. Ini nama lo kan Regif spasi Lawalata kan? Iya. Oke. Regif Lawalata. Oke. Terakhir, bisa nggak lo ngomong ke viewers gue, kenapa harus dengerin single Pesona? Kenapa? Cocoknya mereka dengerin ini ketika apa? Ini sih cocok banget buat yang lagi punya gebetan biasanya. Yang punya gebetan pengen banget berharap untuk jadi pacarnya, cocok banget kayaknya dengerin lagu ini. Atau kasih ke gebetannya, ini lagu buat lo gitu. Kasih ke keras lo ya? Iya. Kalau misalnya lo udah punya pacar terus ngasih ke
Itu sih Boleh juga juga boleh ya? juga, Boleh nggak juga. apa-apa. Nggak Tergantung sih. Tapi lo yakin berapa persen kira-kira orang si cewek denger lagu ini bakal... Ya tergantung itu juga. Lo nggak pede banget sih mas? Lo harus pede mas. Materi lo bagus tau. Enggak, tapi kan tergantung orang juga. Kan ada orang yang modelnya, tipenya yang suka lagu ini. Gue nggak suka nih lagu-lagu yang begini-begini. Ada yang suka yang lagu agak ngerok, ada yang suka lagu pop banget. Oke, terakhir nih gue. Ketika lo nulis Pesona, sebelum lo akhirnya lo rekam, kan lo pasti draft dulu apa gak Iya. kan? Lo udah dengerin ke siapa sampai akhirnya ini nih rekam? Ke teman-teman dulu. Satu orang yang suaranya lo dengerin siapa? Maksud gue, oke kalau dia udah ngomong iya nih. Keluarga sih dulu, keluarga. Oke. Iya, keluarga dulu. Jadi keluarga. Keluarga Oke. pertama. Ya wes. Mas, thank you banget ya udah kesini. Thank you banget, Nanti kalau Mas udah Tio. keluar EP apa segala macem, main lagi kesini. Siap, pasti. Atau sama modusnya nggak nulis lagu sih ya, emang Belum regular aja. kayaknya belum. Soalnya namanya keren juga, Son of Modesto gitu, terus formatnya bertiga udah jarang juga. Oke, thank you Siap. Bang Regif. Tepuk tangan Thank dulu buat you. Bang Regif. Jangan lupa lihat Check Sound di YouTube NX Era Entertainment. Kita juga ada Spotify. Semuanya bisa kalian googling dengan mudah dan gampang. Sampai jumpa lagi, dah.